Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Dalam pembahasannya, tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Sebagai contoh, tema air dapat ditinjau dari mata pelajaran IPA dan matematika. Selanjutnya adalah teori belajar yang melandasi pembelajaran tematik menurut Piaget. Pertama adalah tahap sensori motor, yaitu tahap yang terjadi dari lahir hingga usia 2 tahun. Yang kedua adalah tahap praoperasional, yaitu yang terjadi dari usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini anak mulai melukiskan dirinya dengan kata-kata dan gambar-gambar. Ketiga yaitu tahap operasional konkret yang berlangsung dari usia 7 hingga 11 tahun. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal yang terlihat pada usia 11 hingga 15 tahun. Selanjutnya adalah teori belajar Gestalt. 1. Hubungan bentuk dan latar, yaitu menganggap bahwa setiap bidang pengamatan dapat dibagi dua, yaitu bentuk dan latar belakang. 2. Kedekatan, bahwa unsur-unsur yang saling berdekatan, baik waktu maupun ruang, dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. 3. Kesamaan, bahwa sesuatu yang memiliki kesamaan cenderung akan dipandang sebagai suatu objek yang saling memiliki. 4. Arah bersama, bahwa unsur-unsur bidang pengamatan yang berada dalam arah yang sama cenderung akan dipersepsi sebagai suatu figur atau bentuk tertentu. 5. Kesederhanaan, bahwa orang cenderung menata bidang pengamatannya bentuk yang sederhana, penampilan reguler dan cenderung membentuk keseluruhan yang baik berdasarkan susunan simetris dan keteraturan. 6. Ketertutupan, bahwa orang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Karakteristik model pembelajaran daring adalah 1. Berpusat pada siswa. 2. Memberikan pengalaman langsung. 3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. 5. Bersifat fleksibel. Langkah-langkah dalam model pembelajaran tematik. 1. Tahap perencanaan. 2. Tahap pelaksanaan. 3. Tahap evaluasi. Kekurangan pembelajaran tematik. 1. Menuntut peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas, serta kreativitas tinggi. 2. Dalam pengembangan kreativitas akademik, menuntut kemampuan belajar siswa yang baik dalam aspek inteligensi. 3. Pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber informasi yang cukup banyak dan berguna untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan. 4. Pembelajaran tematik memerlukan sistem penilaian dan pengukuran, objek, indikator, dan prosedur yang terpadu. 5. Pembelajaran tematik tidak mengutamakan salah satu atau lebih mata pelajaran dalam proses pembelajarannya. Adapun kelebihan pembelajaran tematik yaitu 1. Menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan siswa. 2. Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. 3. Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. 4. Mengembangkan keterampilan berpikir anak sesuai dengan persoalan yang dihadapi. 5. Menunjukkan keterampilan sosial melalui kerjasama. 6. Memiliki sikap toleransi komunikasi dan tanggap terhadap gagasan orang lain. 7. Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan peserta didik. Kesimpulannya adalah, pembelajaran tematik dimaksudkan agar pembelajaran lebih bermakna dan utuh. Pembelajaran tematik ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perhatian, aktivitas belajar, dan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajarinya, karena pembelajaran lebih berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung kepada siswa, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.